Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah dengan NIM 240410600159, kelas PGMI 6. Tujuannya dibuat video ini adalah untuk membuat tugas video UAS dengan mata kuliah PKN MI atau SD. Dosen pengampu Bapak Agra Dwi Saputra MPDI, yang dimana saya akan menjelaskan 5 materi perkuliahan yang akan saya jelaskan. Materi pertama adalah tentang identitas kepada keluarga dan teman-teman budaya, suku, bahasa, agama di rumah, sekolah, dan masyarakat. Yang kedua, materinya adalah tentang sikap menghormati, menjaga, dan melestarikan keberagaman budaya tersebut dalam Bhinneka Tunggal Ika. Materi ketiga yaitu tentang karakteristik lingkungan rumah dan sekolah sebagai bagian NKRI dan sikap menjaganya. Materi yang keempat adalah tentang lingkungan tempat tinggal, RT, RW, desa, kelurahan, kecamatan sebagai bagian NKRI dan pentingnya kerjasama dalam keberagaman. Materi yang kelima adalah tentang struktur wilayah yang lebih luas, kabupaten, kota, provinsi sebagai bagian NKRI, dan perilaku gotong royong untuk menjaga persatuan dipahami dengan wujud bela negara. Baiklah, saya akan menjelaskan materi yang pertama dengan judul Identitas kepada Keluarga dan Teman, Budaya, Suku, Bahasa, Agama di Rumah, Sekolah, dan Masyarakat. Pengertian identitas. Identitas diri adalah jati diri seseorang yang terbentuk dari budaya, suku, bahasa, dan keberagaman. Ini mencakup nilai norma dan tradisi yang membentuk cara berpikir dan interaksi. Identitas kuat membantu orang bertahan dalam arus globalisasi. Peran keluarga. Peran keluarga adalah fondasi utama. Orang tua harus mengajarkan bahasa daerah, adat, dan agama lewat keteladanan sehari-hari. Anak belajar kasih sayang, sopan santun, dan bangga akan asal-usulnya di rumah. Lingkungan harmonis menciptakan rasa percaya diri yang positif. Peran sekolah. Sekolah memperkuat identitas lewat pelajaran PPKN, upacara bendera, dan interaksi teman beda suku atau agama. Guru memberi teladan toleransi kepada kegiatan kelompok ajar, kerjasama, dan rasionalisme. Ini membantu siswa menghormati perbedaan. Peran masyarakat. Masyarakat menjaga budaya via gotong royong, festival adat, dan didikan non-formal. Kegiatan sosial tanam solidaritas dan adaptasi zaman tanpa hilang akal. Sinergi ketiganya sedia krisis identitas generasi muda. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi yang kedua yang berjudul Sikap menghormati, menjaga, dan melestarikan keberagaman budaya tersebut dalam Bhinneka Tunggal Ika. Indonesia memiliki keberagaman budaya yang sangat kaya, mencakup suku, bahasa, adat istiadat, dan agama. Setiap daerah memiliki ciri khas budaya yang berbeda. Keberagaman ini menjadi kekuatan yang mempersatukan bangsa Indonesia dalam satu identitas nasional yang unik. Namun, arus globalisasi menimbulkan tantangan bagi pelestarian nilai-nilai budaya lokal. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika bermakna berbeda-beda, tapi tetap satu jua. Untuk menjadi landasan menjaga persatuan bangsa, memupuk sikap saling menghormati antar budaya. Peran generasi muda sangat penting dalam pelestarian budaya melalui kegiatan kreatif dan bermanfaat dalam teknologi digital sebagai inovasi pelestarian budaya agar semangat budaya Indonesia semakin melekat di budaya modern. Pengertian dan makna budaya. Budaya di Indonesia berarti ada perbedaan dalam cara hidup,
kepercayaan dan nilai yang dimiliki oleh masyarakat di berbagai daerah. Indonesia terdiri dari beribuan pulau dan terdiri dari 1.300 suku bangsa dan ratusan bahasa. Keberagaman ini bukan sekedar perbedaan sosial dan intelektual bangsa. Budaya merupakan hasil karya dan pemikiran manusia yang membantu gagasan aktivitas maupun benda simbolik yang menjadi identitas kelompok. Keberagaman budaya merupakan kekuatan yang menyatukan bangsa, menumbuhkan sikap toleransi, dan menjadi modal internasional ekonomi, dan membangun wisata yang membangun ekonomi kreatif antar bangsa, seperti batik. Sikap saling menghormati sangat penting dalam menjaga kerukunan hidup masyarakat yang plural. Indonesia yang terdiri dari berbagai suku bangsa Indonesia, agama, ras, dan adat istiadat memastikan adanya sikap saling menghargai agar konflik sosial tidak muncul. Peran semboyan Bhinneka Tunggal Ika, semboyan ini berasal dari Kerajaan Majapahit yang bermakna-makna tapi tetap satu. Ia menjadi landasan moral untuk memperkokoh persatuan bangsa di tengah keberagaman. Nilai-nilai toleransi dan saling menghargai yang tergantung dalam semboyan ini yang memungkinkan hidup berdampingan harmonis dalam berbeda-beda budaya. Bhinneka Tunggal Ika mengandung nilai simbolik. Kesimpulannya adalah kekayaan identitas nasional Indonesia yang harus dihormati dan dijaga dan dilestarikan. Perbedaan budaya bukan penghalang, tetapi kekuatan yang memperkaya kehidupan, kebersamaan, dan sikap saling menghormati. Keberagaman sangat penting untuk menanamkan toleransi, harmoni, dan saling menghargai, dan mendasar bagi kesatuan bangsa. Nilai Bhinneka Tunggal Ika secara aktif memperkuat persatuan di tengah perbedaan budaya. Oleh karena itu, pelestarian budaya harus memberi tanggung jawab besar, terutama bagi generasi muda untuk mendukung pendidikan dan pemerintah dalam teknologi digital. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi yang ketiga yang berjudul karakteristik lingkungan, rumah, dan sekolah sebagai bagian dari NKRI dan sikap menjaganya. Lingkungan rumah dan sekolah adalah bagian penting dari NKRI. Karena di sanalah karakter anak sebagai warga negara dibentuk. Rumah menjadi tempat utama untuk membentuk disiplin, tanggung jawab, toleransi, dan gotong royong. Sikap ini membentuk kepribadian agar peduli terhadap keluarga, tetangga, dan lingkungan sekitar. Jika nilai-nilai ini ditanamkan sejak dini, anak akan tumbuh menjadi warga negara yang saling menghargai persatuan dan cinta tanah air. Sementara itu, sekolah berfungsi sebagai tempat anak belajar, bertahan hidup, bermasyarakat dalam skala kecil. Di sekolah, siswa belajar mentaati aturan, menghormati guru dan teman, bekerja sama, serta menerima perbedaan. Kegiatan seperti upacara bendera, pelajaran PPKN, dan kerja bakti membantu menumbuhkan rasa nasionalisme dan kebersamaan. Sekolah juga mengajarkan pentingnya kerjasama sebagai gotong royong sebagai tanggung jawab sebagai bangsa. Menjaga lingkungan rumah dan sekolah berarti menjaga kebersihan, ketertiban, dan kenyamanan bersama. Sikap ini menunjukkan rasa peduli dan tanggung jawab sebagai warga negara. Kebiasaan gotong royong, saling menghormati, dan menjaga lingkungan merupakan wujud nyata cinta terhadap NKRI. Kesimpulannya, rumah dan sekolah adalah fondasi utama membentuk karakter bangsa. Jika keduanya dijaga dengan baik dan diisi dengan nilai-nilai kebangsaan, maka persatuan dan kesatuan dan keutuhan NKRI akan tetap terpelihara. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan materi yang keempat yang berjudul
lingkungan tempat tinggal, RT, RW, desa atau kelurahan, kecamatan sebagai bagian dari NKRI dan pentingnya kerjasama dalam keberagaman. Lingkungan tempat tinggal sebagai bagian dari NKRI. Lingkungan tempat tinggal seperti RT, RW, desa, atau kelurahan dan kecamatan adalah bagian kecil dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di lingkungan inilah warga belajar hidup bermasyarakat, taat aturan, dan saling menghormati. Walaupun kecil, lingkungan ini punya peran besar yang akan menjadi terbentuknya persatuan bangsa. Jika lingkungan rukun dan tertib, maka negara juga akan kuat. Struktur dan fungsi di pemerintahan lokal. Pemerintahan lokal terdiri dari RT, RW, desa, kelurahan, kecamatan. RT dan RW berfungsi mengatur kehidupan warga sehari-hari, seperti kebersihan dan amanah dan kegiatan sosial. Desa atau kelurahan bertugas memberikan layanan kepada masyarakat dan melaksanakan pembangunan. Kecamatan mengkoordinasi desa-desa, tempat kelurahan. Struktur ini membantu pemerintahan menjangkau masyarakat langsung dan memudahkan dalam menyampaikan aspirasi. Keberagaman sosial di lingkungan masyarakat. Masyarakat Indonesia memiliki keberagaman agama, suku, budaya, dan kondisi ekonomi. Di suatu lingkungan bisa terdapat perbedaan agama, keyakinan, adat, dan pekerjaan. Keberagaman ini memiliki ciri khas bangsa Indonesia dan harus dihargai. Jika warga saling menghormati dan tidak membeda-bedakan, maka kehidupan masyarakat akan berjalan dengan baik dan harmonis. Pentingnya kerjasama dalam keberagaman. Kerjasama sangat penting untuk perbedaan dan tidak menimbulkan konflik. Kerjasama warga akan saling membantu tanpa melihat perbedaan. Kerjasama juga berperan dalam hubungan sosial dan menumbuhkan rasa kesatuan dan menciptakan lingkungan yang aman serta nyaman. Nilai ini sesuai dengan Pancasila, terutama Sila Persatuan Indonesia. Bentuk-bentuk kerjasama di lingkungan tempat tinggal. Kerjasama di lingkungan tempat tinggal dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, antara lain kerja bakti dan gotong royong, seperti membersihkan lingkungan atau memperbaiki fasilitas umum. 2. Siskamling atau ronda malam untuk menjaga keamanan lingkungan. 3. Kelingkungan sosial dan keagamaan, seperti membantu warga yang terkena musibah atau menjaga toleransi antar hubungan yang beragama. Dan yang terakhir di bidang ekonomi, misalnya kelompok belajar. Semua bentuk kerjasama ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang rukun, aman, dan sejahtera. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan materi yang kelima, yang berjudul struktur wilayah yang lebih luas. Kabupaten atau kota, provinsi, sebagai bagian NKRI dan perilaku gotong royong untuk menjaga persatuan dipahami sebagai wujud bela negara. Struktur wilayah NKRI, provinsi dan kabupaten atau kota berfungsi mengatur pemerintahan yang berjalan rapi dan adil dengan pembagian tugas yang jelas. Daerah bisa mengurus warganya sendiri, tetapi tetap satu kesatuan dengan pemerintah pusat. Hal ini membantu menjaga persatuan Indonesia. Gotong royong adalah budaya saling membantu yang sudah lama ada di masyarakat Indonesia. Sikap ini memperkuat kebersamaan, kepedulian, dan persatuan karena ikut menjaga keharmonisan dan ketahanan sosial. Gotong royong termasuk dalam bela negara dalam kehidupan sehari-hari. Hubungan keduanya terlihat ketika pemerintah daerah mendukung kegiatan masyarakat dan masyarakat ikut aktif dalam kerja bakti. Keadaan lingkungan dan pembangunan kerjasama ini membuat kesatuan bangsa semakin kuat. Faktor yang mempengaruhi gotong royong antara lain budaya lokal, pendidikan warga, lingkungan sosial, dan kebijakan pemerintah.
Namun, modernisasi dan sikap individualisme bisa melemahkan semangat gotong royong jika tidak diimbangi dengan pendidikan karakter. Kesimpulannya, persatuan Indonesia terjaga jika pemerintah dan masyarakat saling bekerja sama. Struktur pemerintahan yang baik dan semangat gotong royong yang kuat adalah kunci untuk menjaga keutuhan NKRI. Mungkin itu saja pembahasan 5 materi selama setengah semester 3. Saya minta maaf apabila ada salah kata dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya pamit undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.